Halo semuanya, pada pembahasan kali ini kita akan membahas materi pengukuran hubungan antar sudut. Yang pertama itu ada sudut bersuplemen, dan yang kedua ada sudut berkomplemen, dan yang ketiga itu ada sudut bertolak belakang. Yang pertama kita akan membahas sudut bersuplemen dulu. Apa sih sudut bersuplemen itu? Jadi sudut bersuplemen adalah dua sudut yang saling berpelurus. Misal, kita mempunyai dua sudut yang berbeda, yaitu sudut AOB dengan besar 70 derajat dan sudut AOC dengan besar sudut 110 derajat. Kalau kita gabungkan dua sudut itu menjadi satu, kita akan mendapatkan sudut baru, yaitu sudut BOC yang besarnya adalah 180 derajat. Dari gambar itu kita bisa tahu bahwa sudut AOB adalah pelurus dari sudut AOC. Begitu juga sebaliknya, sudut AOC adalah pelurus dari sudut AOB. Dua sudut dikatakan saling berpelurus atau bersuplemen jika kedua sudut itu berjumlah 180 derajat. Yang kedua, kita akan membahas sudut berkomplemen, yaitu dua sudut yang saling berpenyiku. Misal, kita mempunyai dua sudut yang berbeda. Sudut yang pertama yaitu sudut BOC dengan besar sudut 40 derajat dan sudut AOB dengan besar sudut 50 derajat. Kalau kita gabungkan dua sudut itu menjadi satu, kita akan mendapatkan sudut baru, yaitu sudut AOC dengan besar sudut 90 derajat. Dari gambar tersebut kita tahu bahwa sudut AOB adalah penyiku dari sudut BOC. Begitu juga sebaliknya, sudut BOC adalah penyiku dari sudut AOB. Jadi, dua sudut dikatakan saling berpenyiku atau berkomplemen jika kedua sudut itu berjumlah 90 derajat. Sekarang kita akan membahas sudut bertolak belakang. Biasanya yang bertolak belakang itu sudutnya sama besar. Kita buat dulu ruas garis AB dan buat lagi ruas garis CD yang akan memotong garis AB. Dan titik potong keduanya kita kasih titik namanya titik O. Sekarang kita perhatikan sudut AOC yang berwarna kuning bagian kiri, dan itu akan bertolak belakang dengan sudut BOD yang berwarna kuning bagian kanan. Begitu juga dengan sudut AOD yang berwarna navy bagian bawah dan akan bertolak belakang dengan sudut BOC yang berwarna navy bagian atas. Karena sudut AOC bertolak belakang dengan sudut BOD, maka ukuran kedua sudut ini sama besar. Begitu juga dengan sudut AOD yang bertolak belakang dengan sudut BOC. Perhatikan sudut berikut. Seperti yang diketahui, sudut BOC itu memiliki besar sudut 60 derajat. Dan yang diketahui lagi, sudut AOB adalah pelurus dari sudut BOC. Dan yang ditanyakan itu adalah besar sudut AOB. Kalau kita perhatikan, dua sudut itu adalah saling bersuplemen atau berpelurus, yang artinya AOB ditambah dengan BOC sama dengan 180 derajat. Dan di situ udah diketahui bahwa besar sudut BOC adalah 60 derajat. Berarti untuk mencari AOB, masing-masing kita kurangkan dengan 60. Jadi sudut AOB sama dengan 120 derajat. Sekarang kita ke latihan soal 2. Perhatikan gambar berikut. Diketahui sudut BOC besarnya adalah 30 derajat dan sudut AOB besarnya adalah 2x. Diketahui lagi sudut AOB adalah penyiku dari sudut BOC. Yang ditanyakan adalah pertama itu nilai x, dan yang kedua adalah besar sudut dari AOB. Dari gambar itu kita tahu bahwa sudut AOB ditambah sudut BOC sama dengan 90 derajat.
dan diketahui AOB itu sama dengan 2X dan BOC itu sama dengan 30 derajat. Jadi 2X tambah 30 derajat sama dengan 90. Kita pindah ruaskan menjadi 2X sama dengan 90 derajat dikurangi 30 derajat. 2X sama dengan 60 derajat dan X sama dengan 60 derajat dibagi 2. X sama dengan 30 derajat. Sekarang kita cari besar sudut AOB. Karena X-nya sudah diketahui, jadi tinggal kita masukkan besar sudut AOB sama dengan 2X. Sama dengan 2 kali X-nya tadi kan 30. Kita masukkan 2 kali 30 derajat sama dengan 60 derajat. Jadi besar sudut AOB adalah 60 derajat. Sekarang kita akan membahas hubungan antara sudut pada garis sejajar. Pertama-tama kita akan membahas sifat-sifat garis sejajar. Kita memiliki aksioma untuk garis yang sejajar. Aksioma itu apa? Aksioma itu adalah pernyataan yang dianggap benar dan bersifat umum sehingga tidak perlu dibuktikan lagi. Bunyi aksiomanya seperti apa? Yaitu seperti melalui sebuah titik di luar garis dapat dibuat tepat sebuah garis yang sejajar dengan garis itu. Maksud dari aksioma ini sebagai berikut. Kita mempunyai garis G, ada sebuah titik di luar garis G, yaitu titik P. Melalui titik ini, kita bisa membuat garis yang sejajar dengan garis G, yaitu garis H. Dan simbolnya sebagai berikut. Kita ke sifat yang pertama, yaitu jika sebuah garis memotong salah satu dari dua garis sejajar, maka garis tersebut juga memotong garis yang kedua. Misal, kita mempunyai dua garis yang sejajar, yaitu garis G dan garis H. Kemudian ada garis L yang memotong garis H di titik A. Kita kasih nama titiknya A. Maka garis L ini juga memotong garis G di titik B. Maksud dari sifat yang pertama adalah seperti itu. Sekarang kita ke sifat yang kedua. Jika sebuah garis sejajar dengan dua buah garis, maka garis yang kedua garis itu sejajar satu sama lain. Maksudnya sebagai berikut. Kita mempunyai garis H. Garis H ini sejajar dengan garis G. Dan garis H ini juga sejajar dengan garis L. Maka karena garis H sejajar dengan garis G, berarti H juga sejajar dengan L. Jadi garis G itu juga sejajar dengan garis L. Maksud dari sifat yang kedua seperti itu. Sekarang kita ke hubungan antara garis dan sudut. Perhatikan garis K dan garis L. Garis K dan garis L ini adalah garis yang sejajar. Kemudian dipotong oleh garis M. Dan sudut-sudut yang terbentuk yaitu sudut 1, sudut 2, sudut 3, sudut 4, sudut 5, sudut 6, sudut 7, dan sudut 8. Sudut-sudut ini kita bagi menjadi dua, yaitu sudut luar dan sudut dalam. Sudut dalam sendiri itu ada sudut 3, sudut 4, sudut 5, dan sudut 6. Dan untuk sudut luar itu ada sudut 1, sudut 2, sudut 7, dan sudut 8. Secara kesimpulan, sudut dalam itu yang diantara garis K dan L. Kalau sudut luar itu artinya yang di luar garis K dan L. Sekarang kita ke sudut sehadap. Sudut sehadap itu jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka sudut-sudut yang sehadap sama besar. Jadi ini harus menghadap sudut yang sama, pasangannya yaitu sudut 1 dan sudut 5, sudut 2 dan sudut 6, sudut 3 dan sudut 7, sudut 4 dan sudut 8. Kemudian kita ke sudut dalam berseberangan. Kalau kita membahas sudut dalam, artinya kita fokus ke sudut yang ada di dalam atau di antara garis K dan L. Dan karena berseberangan, sudut pasangannya ini dipisahkan oleh garis M.
Jadi, jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka sudut-sudut dalam berseberangan itu sama besar. Pasangannya mana saja? Jadi, pasangannya itu sudut 4 dan sudut 6, sudut 3 dan sudut 5. Ini adalah pasangan sudut dalam berseberangan karena ukurannya sama besar. Kemudian kita ke sudut luar berseberangan. Karena sudut luar artinya kita fokus ke sudut yang ada di luar garis K dan L. Dan karena berseberangan, maka pasangan sudutnya dipisahkan oleh garis M. Jadi, jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka sudut-sudut luar berseberangan itu sama besar. Pasangannya mana saja? Yaitu sudut 1 dan sudut 7, kemudian sudut 2 dan sudut 8. Sekarang ke sudut dalam sepihak. Karena sudut dalam, maka seperti biasa kita fokus ke sudut yang ada di dalam garis K dan L. Dan karena sepihak, berarti yang kanan-kanan saja atau yang kiri-kiri saja. Jadi, jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka jumlah besar sudut-sudut dalam sepihak adalah 180 derajat. Pasangannya mana saja? Maka pasangannya adalah sudut 3 dan sudut 6. Sudut 3 dan sudut 6 kalau dijumlahkan itu besarnya 180 derajat. Kemudian ada sudut 4 dan sudut 5. Sekarang kita bahas sudut luar sepihak. Karena sudut luar, jadi kita fokus yang di luar garis K dan L. Lalu kita pilih yang kanan-kanan saja atau yang kiri-kiri saja, karena sudutnya sepihak. Jadi, jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka jumlah besar sudut-sudut luar sepihak adalah 180 derajat. Pasangannya yaitu sudut 1 dan sudut 8, sudut 2 dan sudut 7. Sekarang kita ke latihan soal. Garis K dan L yang dipotong oleh garis M dan sudut-sudut yang terbentuk yaitu sudut 1, sudut 2 sampai sudut 8. Yang diketahui besar sudut 2 sama dengan 80 derajat. Dan yang ditanyakan adalah tentukan ukuran dari sudut 1, sudut 3, sudut 4, sudut 5, sudut 6, sudut 7, dan sudut 8. Cara menentukannya gimana? Maka kita perhatikan sudut 1 dan sudut 2 itu adalah sudut yang bersuplemen atau berpelurus. Yang artinya sudut 1 ditambah dengan sudut 2 sama dengan 180 derajat. Karena sudut 2 itu 80 derajat, maka sudut 1 ditambah 80 derajat sama dengan 180 derajat. Maka kita pindah ruaskan menjadi sudut 1 sama dengan 180 dikurangi 80 derajat. Jadi sudut 1 sama dengan 100 derajat. Sudut 3 ini bertolak belakang dengan sudut 1, maka ukurannya sama dengan sudut 1 karena bertolak belakang. Jadi ukurannya adalah 100 derajat. Dan sudut 4 ini bertolak belakang dengan sudut 2, maka ukurannya sama dengan sudut 2 yaitu 80 derajat. Kemudian sudut 5. Sudut 5 ini sehadap dengan sudut 1. Dan sudut yang sehadap ini ukurannya juga sama besar. Jadi, ukuran sudut 5 adalah 100 derajat. Lanjut sudut 6. Sudut 6 ini juga sehadap dengan sudut 2, yang berarti ukurannya adalah 80 derajat. Sudut 7 itu sehadap dengan sudut 3 yang ukurannya adalah 100 derajat. Sudut 8 itu sehadap dengan sudut 4 yang ukurannya adalah 80 derajat. Sekian pembahasan materi kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya. Bye-bye.